peristiwa akhir zaman, yang dimaksud mana? Apakah sa'ah atau asr atau zaman? Kehidupan akhir zaman. Apa itu zaman? Dalam bahasa Arab, waktu dibagi 3 bagian. Waktu itu dari bahasa Arab, al-waqt. 1, 2, 3. Ada yang disebut dengan, pertama, az-zaman, saya turunkan dulu. Ini kalau mau panjang ininya, kalau mau dipendekin, jadi pendek, az-zaman, bisa begini. Kemudian, yang kedua, ada al-asr. Yang ketiga, ada as-sa'ah. As-sa'ah, sa'atun, sa'ah. Ini kita turunkan di hadis Al-Bukhari, ini saya teruskan, nomor hadis 989. Dalam Al-Quran, satu surah, Quran surah ke-103. Yang ini kita ambil contoh Quran surah ke-31 ayat 34, ayat terakhir. Saya ingin kita paham akarnya dulu ya. Kalau nanti membahas tentang peristiwa akhir zaman, yang dimaksud mana? Apakah sa'ah atau asr atau zaman? Ya. Baik. Kalau disebutkan zaman, itu waktu secara umum. Dari awal bermula hingga selesai. Awal saat bumi diciptakan, sampai kita kembali kepada Allah. Kalau ukurannya ukuran kehidupan dunia. Di fase kehidupan, fase dari Nabi Adam diturunkan ke bumi, Quran surah kedua ayat 38. Fase kemudian berkembang keturunan, muncul Nabi Nuh sampai Nabi Muhammad SAW, Quran surah keempat ayat 163. Ya sebelumnya menyebar generasi, Quran surah 49 ayat yang ke-13. Sampai kemudian, mohon maaf ya, terjadi kiamat, akhir kehidupan sampai kembali kepada Allah. Nama umum bagi waktu yang kita lalui, umumnya itu disebut dengan zaman. Jelas ya? Taib. Detil waktu yang kita jalaninya, kalau ini nama umumnya, nah masa setiap bilangan waktu terkecil yang kita jalaninya, ya sekarang, nanti, besok, yang kita jalani realnya, itu disebut dengan asr namanya. Asr. Asr itu bukan sore. Kalau sore masa namanya, masa'un. Masa'an. Masa'an khair. Semoga sore ini Anda mendapatkan kebaikan. Asr itu bukan sore. Asr itu adalah setiap kesempatan, titian waktu yang Allah berikan kepada kita untuk beraktivitas. Dan mohon maaf, kata Allah, ada orang yang saya berikan modal waktu, tapi rugi dia. Tidak memanfaatkan modal itu dengan baik. Maka turun Quran surah 103. Wal asr. Saya bersumpah, demi kesempatan waktu yang saya berikan pada setiap manusia untuk beraktivitas. Nama manusia yang ditunjuk dengan totalitas aktivitasnya diistilahkan oleh Al-Quran dengan nama insan namanya. Insan. Disebutkan 65 kali dalam Al-Quran, di 63 ayat, di 43 surah berbeda. Ada surah ke-76 namanya Al-Insan. Kalau disebutkan insan, artinya manusia berdasar dari totalitas aktivitasnya. Dari bangun tidur sampai tidur kembali. Kata Allah, saya bersumpah demi kesempatan titian waktu sebagai modal yang saya berikan pada manusia untuk beraktivitas. Disebutkan bukan ins, bukan bashar, bukan nas, tapi insan. Innal insana lafi khus. Sungguh, ada manusia yang diberikan modal ini, tapi tidak bisa menggunakan modal itu dengan baik. Dia rugi. Oke, kalau saya berikan Anda 24.000 euro, misal, untuk berniaga. Kemudian tiba-tiba Anda pulang, cuma bawa 20.000 euro. Berapa ruginya? 4.000. Oke. Ada yang pulang cuma bawa 18.000 euro. Berapa ruginya? 6.000. Ada yang pulang cuma bawa 4.000 euro. Berapa ruginya? 20.000 euro. Bahkan mohon maaf, ada yang pulang tidak membawa sepeser pun dari euro. Rugi total dia. Ada orang diberikan 24 jam oleh Allah. Mohon maaf, dari 24 jam itu, ada yang cuma 20 jam dia berhasil mengisi aktivitasnya dengan hal-hal yang dijadikan bekal sampai kembali kepada Allah. Ada yang cuma 23 jam. Ada yang cuma 18 jam. Bahkan ada orang yang mohon maaf, selama 24 jam ini nggak dapat apapun. Kenapa? Salah satunya, dia tidak mengisinya dengan keimanan pada Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya modal pertama, innal insana lafi khus illa alladzina amanu, iman dulu, wa amilus salihat. Tapi poinnya adalah, asr
adalah setiap titian waktu kesempatan yang kita alami yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau ada orang hidup tanpa iman selama hidupnya, itu dalam pandangan kita sebagai muslim itu rugi. Rugi karena dia tidak punya bekal untuk pulang. Ingat ya, bekal akhirat beda dengan dunia. Akhirat hukumnya lain dengan dunia. Karena hukumnya berbeda, bekalnya pun tidak sama. Awas, Hamburg beda dengan Jakarta. Di Hamburg lain dengan Jakarta karena itu hukumnya, keadaannya, budayanya bisa beda. Ya, ke Indonesia misalnya masuk lewat Jakarta, visa agak gampang. Masuk ke sini, visa agak susah walaupun nyampe juga misalnya. Ya, tapi kan berbeda prosesnya, lain gambarannya, ya. Jadi Anda bayangkan masuk Hamburg aja, luar biasa perjuangannya. Ini orang pengen masuk surga. Anda kalau pengen mudah tantangan, mungkin hadiahnya cuma power bank. Tapi kalau Anda pengen surga, ya tantangannya wajar lebih meningkat. Maka dari itu Allah katakan, ya perbanyak amal soleh selama 24 jam. Asar, titian mengerjakan amal soleh, waktu yang diberikan sampai kita pulang. Nah, satuan-satuan terkecilnya dari asar ini, itu disebut dengan sa'ah. Yang sekarang diistilahkan dengan nama jam, terjemahan dalam bahasa Indonesia. Sa'ah. Sa'ah. Kam sa'alan? Jam berapa sekarang? Sawahda wa 20 daqiqah. Jam 1 lewat 20 menit. Ya? Oke, 20 menit. Berarti di jam itu ada bilangan menunjuk kepada jamnya yang besarnya, ada menitnya, ada detiknya. Kalau sudah Anda mendapatkan istilah sa'ah dalam Al-Quran, maka itu sudah menunjuk pada satuan terkecilnya. Baik itu jamnya, menitnya, detik keberapanya itu akan terjadi. Paham? Nah, sekarang lihat baik-baik. Kalau Anda menemukan redaksi dalam Al-Quran ataupun hadis, hal-hal terkait dengan pembahasan akhir zaman, selama Anda menemukan kalimat dengan menggunakan kata zaman, itu artinya yang dibahas masih perjalanannya secara umum. Belum kepada detil waktunya terjadi. Tapi kalau Anda sudah menemukan pembahasan tentang kalimatnya menggunakan kata sa'ah, itu artinya waktunya akan lebih dekat kepada waktu-waktu kejadiannya. Jelas ya? Baik, karena itu kita akan keluarkan bagaimana penjelasan dalam Al-Quran dan hadis terkait dengan pembahasan akhir zaman dari mulai zaman sampai dengan kisah. Jelas di sini? Baik, ini rumus cepatnya yang saya sampaikan. Karena nanti ketika Anda menemukan di hadis misalnya mata sa'ah, maka yang dimaksud kejadian kiamatnya. Tapi kalau Anda katakan misalnya zaman, hadis Al-Bukhari nomor hadis 989, yataqarabuz zaman, waktu sudah mulai saling berdekatan. Ini belum datang kiamatnya. Tapi Nabi menggambarkan nanti akan terjadi zaman semakin dekat ke akhir kehidupan. Apa yang terjadi pada saat itu? Mulai diturunkan keterangan oleh Nabi. Pada saat itu akan terjadi begini. Apa yang kamu harus lakukan kalau situasi itu ada? Caranya begini. Dan hebatnya lengkap teman-teman sekalian. Persoalannya kita sedang berada di fase yang mana yang disebutkan oleh Nabi dengan dua istilah ini.